Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafa Fiduddin, NIM 610141908 dari Rombel PJKRB Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya HIV dan AIDS dalam kesehatan. Apa sih HIV itu? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Sel CD4 merupakan sel limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Penyebab HIV dan AIDS. Penyebab HIV dan AIDS yaitu diantaranya adalah hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua adalah berbagai jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafsa suntik. Selanjutnya yaitu melalui transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Berikut adalah gejala-gejala HIV yang muncul. Yang pertama, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang kedua, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare parah, infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan vagina. Muncul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Penyakit mematikan yang dengan mudah menyerang penderita AIDS antara lain yaitu kanker, pneumonia, dan TB atau tuberkulosis. Pada tahap ini pengobatan HIV tetap dilakukan. Adapun tahap-tahap yang terjadi pada penderita HIV dan AIDS. Yang pertama, gejala infeksi HIV akut. Gejala ini akan muncul dalam waktu 2-6 minggu setelah terserang virus tersebut. Tahap kedua, gejala latensi klinis. Secara umum tidak menimbulkan gejala lebih lanjut, tetapi apabila virus sudah menyebar akan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, gejala AIDS. Keadaan ini akan menyebabkan kekebalan tubuh rusak parah, bahkan mengakibatkan kanker kulit dan pneumonia. Tanda-tandanya yaitu daya tahan tubuh melemah, demam 10 hari berturut-turut, terasa cepat lelah dan sulit bernapas. Cara penularan HIV dan AIDS. Selain melalui hubungan seksual, masih ada beberapa cara penularan HIV lainnya yang juga perlu kamu waspadai. Di antaranya melalui transfusi darah. Dalam beberapa kasus, HIV ditularkan melalui transfusi darah. Yang kedua, melalui jarum suntik. Menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba atau saat membuat tato juga dapat membuat kamu berisiko tinggi tertular HIV. Yang ketiga, melalui kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV tersebut ke bayinya selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, resiko tertular HIV pada bayi dapat diturunkan bila ibu segera mendapatkan pengobatan. Perlu diingat bahwa virus HIV tidak dapat menular melalui kontak biasa. Hal ini berarti kamu tidak bisa tertular HIV dengan berpelukan, berciuman, atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. HIV juga tidak menular melalui udara, air, atau gigitan serangga.
Cara mencegah HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS ini. Antara lain yang pertama, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan kita jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV dan tidak tertular. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Selanjutnya, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim terhadap pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PIP yang dikonsumsi selama 20 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.